Mari kita hadapi kenyataannya. Banyak wanita tidak siap secara emosional ketika Anda berhenti peduli. Anda mungkin pernah merasakannya sendiri. Selama ini Anda memberi perhatian, mengejarnya, menjadikannya pusat dunia Anda. Lalu, tiba-tiba Anda mundur. Anda tidak lagi sering mengirim pesan, tidak lagi mengejar, dan mulai kembali fokus pada diri sendiri. Dan dalam sekejap, dunianya terasa berputar. Rasa gelisah mulai muncul, mungkin terdengar keras, tetapi inilah kenyataannya. Saat Anda kehilangan minat padanya, justru di saat itulah dia mulai berjuang untuk mendapatkan perhatian Anda. Di saat itulah dia menjadi terobsesi untuk mendapatkan Anda kembali. Mungkin pada awalnya dia tidak menunjukkannya, tetapi ketika dia menyadari bahwa Anda tidak lagi mengejarnya, sesuatu di dalam dirinya langsung terpicu. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa Anda berhenti? Bukan semata-mata karena dia tiba-tiba lebih peduli kepada Anda, melainkan karena dia tidak lagi bisa mengendalikan dinamika hubungan tersebut. Dan hal itu membuatnya tidak nyaman. Ketika Anda menarik diri, ketika Anda berhenti memberinya validasi dan perhatian yang selama ini dia terima, sesuatu berubah. Dia yang sebelumnya pasif, kini justru mulai mengejar Anda. Dan jujur saja, disinilah seorang wanita sering berada dalam kondisi paling terdesak secara emosional. Ketika dia merasakan Anda mulai menjauh, dia akan melakukan apapun agar Anda kembali peduli. Namun, inilah poin pentingnya. Rasa terdesak ini bukan datang dari cinta yang tulus atau ketertarikan yang murni. Ini berasal dari rasa takut kehilangan kendali dan kebutuhan untuk memvalidasi dirinya sendiri melalui perhatian Anda. Ketika Anda berhenti memainkan permainannya, Anda membalikan keadaan. Tiba-tiba dia yang berjuang untuk mendapatkan waktu Anda, energi Anda, dan perhatian Anda. Jadi jika Anda sudah lelah terus mengejar dan bosan menjadi pihak yang selalu harus membuktikan diri, inilah saatnya membuat dia sadar bahwa perhatian Anda bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Berhentilah memberikannya secara gratis. Perhatikan bagaimana dia mulai kebingungan ketika menyadari Anda mulai kehilangan minat. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar dalam dinamika hubungan. Saat Anda berhenti mengejar, dia mulai mengejar Anda. Begitu Anda berhenti mengejar seorang wanita, disitulah dia mulai mengejar Anda. Ini terdengar seperti dinamika yang aneh, tetapi itulah kenyataannya. Ketika Anda terus-menerus mengejarnya, selalu mengirim pesan lebih dulu, selalu tersedia kapanpun dia mau, Anda sebenarnya sudah menetapkan pola. Anda menunjukkan bahwa Anda terlalu antusias, mudah ditebak, dan bisa dia dapatkan kapan saja. Namun begitu Anda berhenti melakukan itu, permainan langsung berubah. Banyak wanita menyukai sensasi mengejar. Ini bukan tentang bersikap kejam atau bermain-main. Ini tentang menciptakan dinamika yang mengandung misteri dan tantangan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat secara mental. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda membuat dia harus berusaha untuk mendapatkan perhatian Anda. Disitulah rasa gelisah mulai muncul. Dia akan menyadari bahwa Anda tidak lagi tersedia seperti sebelumnya, dan hal itu bisa membuatnya resah. Masalahnya sederhana. Ketika Anda terlalu mudah diakses, dia menjadi terlalu nyaman. Dia tahu dia bisa mendapatkan perhatian Anda kapan saja, dan akibatnya dia berhenti berusaha. Namun ketika Anda menarik diri, dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa Anda tidak lagi mengirim pesan lebih dulu? Mengapa Anda tidak lagi mengejarnya seperti dulu? Ketidakpastian ini justru membuatnya semakin menginginkan Anda. Dia mulai mengejar karena menyadari bahwa Anda tidak lagi bisa dijamin keberadaannya. Dari yang tadinya terasa aman, Anda berubah menjadi seseorang yang bisa saja benar-benar pergi. Bayangkan contoh sederhana. Selama ini Anda selalu mengirim pesan setiap hari, memberi banyak perhatian dan membalas dengan cepat. Suatu hari, Anda memutuskan untuk berhenti mengirim pesan lebih dulu. Anda tidak langsung membalas, dan tidak selalu tersedia untuknya. Dalam beberapa hari, dia mulai lebih sering menghubungi Anda. Dia mulai menelpon lebih sering. Dia mulai mengecek keadaan Anda,
mencoba menyalakan kembali percikan yang dulu ada, karena sekarang dialah yang mengejar Anda. Perubahan ini nyata, seperti membalik saklar, dan sekarang dialah yang harus berusaha mendapatkan perhatian Anda. Inilah kekuatan dari menarik diri. Ketika Anda berhenti mengejar, dia tidak lagi memegang kendali penuh. Sekarang posisi ada di tangan Anda. Seorang wanita seringkali benar-benar menghargai Anda hanya ketika Anda sulit didapatkan. Ini memang pahit untuk diterima. Tetapi kenyataannya, banyak wanita baru benar-benar menghargai Anda ketika Anda tidak mudah diakses. Jika Anda selalu ada, selalu datang kapanpun dia mau, selalu mengirim pesan tanpa henti, lama-kelamaan dia akan menganggap Anda biasa saja. Anda membuat diri Anda terlalu mudah dijangkau, dan usaha yang dia lakukan untuk mempertahankan Anda pun semakin berkurang. Banyak orang tidak menginginkan sesuatu yang terlalu mudah didapatkan. Mereka ingin merasa harus berusaha untuk sesuatu yang bernilai. Ketika Anda selalu tersedia dan selalu ingin menyenangkan, tantangan itu hilang. Rasa antusias memudar. Dia tidak perlu lagi berusaha untuk memenangkan Anda, dan pada akhirnya hubungan menjadi mudah ditebak, membosankan dan terasa hambar. Kunci utamanya adalah misteri. Ketika Anda tidak selalu tersedia 24 jam sehari, ketika Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan sendiri, tujuan sendiri, dan prioritas sendiri, disitulah dia mulai memperhatikan. Dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, mengapa Anda tidak langsung membalas pesan, atau mengapa Anda tidak lagi mengejarnya seperti dulu. Rasa penasaran ini membuatnya semakin menginginkan Anda. Bayangkan situasi di mana Anda biasanya saling mengirim pesan sepanjang hari. Lalu suatu hari Anda mulai membalas lebih lambat. Anda butuh waktu lebih lama untuk merespons atau membiarkan pesannya terbaca tanpa langsung dibalas. Awalnya dia mungkin merasa bingung, tetapi tak lama kemudian kebingungan itu berubah menjadi keinginan. Dia mulai bertanya-tanya, Anda sedang apa, di mana Anda berada, dan mengapa Anda tidak lagi berinteraksi seperti sebelumnya. Disinilah proses mengejar dimulai dari pihaknya. Dia menyadari bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan perhatian Anda. Ketika Anda membuat diri Anda lebih jarang tersedia dan tidak mudah didapatkan, Anda menciptakan ruang di mana dia harus memberikan usaha. Dia mulai menghargai Anda lebih dalam karena sekarang Anda bukan lagi sekadar pria yang selalu ada. Anda menjadi seseorang yang menarik, yang punya kehidupan sendiri, dan yang tidak mudah terpengaruh oleh setiap gerakannya. Ketika dia merasakan Anda mulai kehilangan minat, dia seringkali mulai mengejar Anda dengan lebih agresif. Banyak wanita sangat peka terhadap dinamika perhatian dan kelangkaan, terutama dalam hubungan. Saat Anda menarik diri, itu memicu rasa takut kehilangan sesuatu yang berharga. Tiba-tiba dia menjadi sangat termotivasi untuk merebut kembali perhatian Anda dan menegaskan posisinya dalam hidup Anda. Dia mulai mengejar Anda, bahkan jika sebelumnya dia tidak banyak berusaha. Ini terjadi karena pada dasarnya, manusia menghargai apa yang sulit didapatkan. Ketidaktertarikan Anda menciptakan kekosongan emosional. Jika sebelumnya dia merasa sudah menggenggam Anda erat, penarikan diri Anda membalikkan keadaan sepenuhnya. Sekarang dia merasa kehilangan kendali. Nalurinya adalah mencoba mengambil kembali kendali tersebut, dan itulah yang mendorongnya untuk mengejar Anda dengan cara yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Bentuk pengejaran ini bisa berbeda pada setiap wanita, tetapi biasanya mudah dikenali. Dia bisa mulai lebih sering mengirim pesan, menelpon lebih dulu, atau muncul di tempat-tempat di mana dia tahu akan bertemu dengan Anda. Nada bicaranya menjadi lebih manis, dan dia mulai berusaha lebih keras untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Perubahan ini adalah upayanya untuk mengembalikan hubungan yang dia rasakan mulai menjauh. Bayangkan Anda selama ini selalu yang lebih dulu menelpon atau mengirim pesan. Seiring waktu Anda menyadari bahwa dia hanya membalas ketika itu nyaman baginya. Merasa lelah, Anda memutuskan berhenti memulai percakapan. Beberapa hari berlalu tanpa Anda menghubunginya. Awalnya dia mungkin terlihat cuek, tetapi kemudian dia mulai mengirim pesan seperti, "Apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu." Jika Anda membalas singkat dan netral, dia akan meningkatkan usahanya. Mungkin dia mengirim gambar lucu untuk membuat Anda tertawa atau membagikan cerita pribadi agar percakapan kembali hidup.
Jika Anda tetap tidak terlalu terlibat, dia bisa tiba-tiba mengajak bertemu atau mengakui bahwa dia merindukan Anda. Secara psikologis, ini sederhana. Ketika dia kehilangan perhatian Anda, dia merasa perlu merebutnya kembali. Ketidakhadiran Anda membuatnya mengevaluasi ulang perasaannya dan prioritasnya. Dia bahkan bisa mulai menyadari bahwa selama ini dia menganggap Anda remeh. Kesadaran inilah yang mendorongnya bertindak lebih jauh, bahkan mendekati sikap terdesak secara emosional. Ketika dia menyadari Anda mulai tidak peduli, salah satu taktik pertama yang sering digunakan adalah mencoba membuat Anda cemburu. Ini sangat umum, tetapi banyak pria tidak menyadarinya. Dia mulai memberi perhatian pada pria lain, membicarakan betapa menariknya mereka, atau memposting sesuatu di media sosial agar Anda melihatnya. Tujuannya sederhana. Dia ingin reaksi dari Anda. Dia ingin tahu apakah Anda masih peduli dan apakah dia masih punya pengaruh atas emosi Anda. Ini bukan tentang dia benar-benar menyukai pria lain. Ini juga bukan semata-mata tentang ingin bersama orang lain. Ini tentang kebutuhan akan validasi. Ketika Anda berhenti memberi perhatian, dia merasa perlu membuktikan nilainya. Dan salah satu cara termudah adalah membuat Anda kembali memperhatikannya. Membuat Anda cemburu adalah cara untuk menarik sorotan kembali kepadanya, meskipun hanya sementara. Ini adalah sebuah ujian. Dia ingin tahu apakah Anda masih terikat secara emosional atau apakah dia benar-benar sudah kehilangan Anda. Perilaku ini sering dimulai secara halus. Dia mungkin menyebutkan rekan kerja pria yang menggoda dirinya atau menceritakan bahwa banyak orang memberinya perhatian. Dia sedang menanam benih untuk melihat reaksi Anda. Jika Anda terpancing, jika Anda cemburu atau mulai berusaha keras lagi untuk mendapatkan perhatiannya, dia tahu bahwa Anda masih peduli. Namun pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Anda belum sepenuhnya memegang kendali. Inilah kuncinya. Saat Anda bereaksi terhadap upayanya, dia menyadari bahwa dia masih punya kekuatan atas Anda. Cara terbaik adalah tidak terjebak. Ketika Anda menarik diri dan berhenti mengejar, dia tidak lagi bisa memanipulasi situasi. Jika Anda melihat dia mencoba membuat Anda cemburu, jangan beri kepuasan berupa reaksi emosional. Tetap tenang, tetap fokus pada kehidupan Anda sendiri. Biarkan dia menyadari bahwa permainan itu tidak lagi bekerja. Kekuatan ada di tangan Anda ketika Anda berhenti bereaksi terhadap upayanya untuk mengusik perasaan Anda. Ini hanyalah strategi untuk mendapatkan perhatian Anda. Namun ketika Anda tidak memberinya respons yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan bahwa Anda tidak lagi terikat secara emosional seperti sebelumnya. Dan inilah hal yang sering mengejutkan banyak pria. Ketika dia merasakan Anda tidak lagi peduli, dia justru mulai lebih sering mengirim pesan. Ini terdengar bertentangan dengan logika, tetapi inilah yang sering terjadi. Saat Anda berhenti mengirim pesan lebih dulu dan berhenti memberi perhatian tanpa henti, dia mulai menyadari bahwa dia bisa kehilangan Anda. Disitulah pesan-pesan mulai berdatangan. Banyak pria tidak sadar bahwa mereka sudah menjadi terlalu mudah ditebak. Mereka berpikir bahwa dengan terus menghubungi dan terus menanyakan kabar, mereka sedang menunjukkan kepedulian. Padahal kenyataannya, banyak wanita tertarik pada perhatian yang lahir dari ketidakpastian. Mereka tidak ingin merasa sudah menggenggam Anda sepenuhnya. Ketika Anda terlalu sering mengirim pesan, Anda hanya menunjukkan bahwa Anda terlalu mudah didapatkan, dan itu jarang terasa menarik. Jadi ketika Anda menarik diri dan berhenti memulai setiap percakapan, disitulah dia mulai lebih sering menghubungi Anda. Dia mulai mengejar, karena sekarang dia merasa tidak lagi memegang kendali penuh atas situasi. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengirim pesan lagi kepadaku? Mengapa dia tidak mengejarku seperti dulu? Dia bahkan bisa mulai mengirim pesan 2 kali berturut-turut, menanyakan mengapa Anda tidak menghubunginya, atau mencoba membuat Anda kembali terbuka seperti sebelumnya. Dia mulai mengejar Anda karena sekarang muncul perasaan kehilangan, muncul rasa membutuhkan. Namun disinilah kritik perlu disampaikan. Bangunlah para pria. Jika selama ini Anda selalu menjadi orang yang pertama mengirim pesan, selalu yang membuat rencana, Anda sebenarnya sedang menyiapkan diri untuk gagal. Saatnya menyadari bahwa dinamika seperti ini tidak sehat dan tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Anda bukan pilihan cadangan baginya. Berhentilah menjadi pria yang selalu ada setiap kali dia menginginkannya. Anda bukan jaring pengaman. Anda adalah seorang pria yang memiliki standar.
Ambil satu langkah ke belakang. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya harus mengirim pesan lebih dulu kepada Anda. Biarkan dia menyadari bahwa Anda tidak akan langsung datang setiap kali dia memanggil. Jika dia benar-benar menghargai Anda, dia akan berusaha menjaga komunikasi tetap hidup. Jangan terjebak dalam kebiasaan mengorbankan diri secara berlebihan. Semakin Anda menarik diri, semakin dia akan menyadari nilai Anda. Dan disitulah pesan-pesan mulai berdatangan ke arah Anda. Sudah waktunya para pria berhenti mencari-cari alasan. Jika Anda ingin dihargai, berhentilah mengirim pesan lebih dulu dan biarkan dia yang datang kepada Anda. Inilah kekuatan yang Anda miliki ketika Anda berhenti mengejar dan mulai menghormati diri sendiri. Dia tidak akan benar-benar menghormati Anda sampai Anda membuatnya harus berusaha mendapatkan perhatian Anda. Rasa hormat dalam hubungan tidak datang dari terus-menerus membuktikan diri. Rasa hormat muncul ketika dia harus berusaha untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang Anda. Banyak pria tidak memahami kebenaran sederhana ini. Jika Anda memberikan segalanya dengan terlalu mudah, dia tidak akan pernah benar-benar menghargai Anda. Jika Anda selalu yang datang lebih dulu, selalu yang siap meninggalkan segalanya demi bersamanya, Anda sedang mengajarinya bahwa waktu dan energi Anda tidak bernilai. Lama-kelamaan, dia akan menganggap Anda remeh. Kuncinya adalah memahami bahwa rasa hormat dibangun melalui usaha dan batasan. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda tidak mudah diakses, bahwa Anda memiliki standar, dan bahwa Anda menghargai waktu serta energi Anda sendiri, dia akan mulai memandang Anda dengan cara yang berbeda. Namun ketika Anda terus memberi tanpa mendapatkan apapun sebagai balasan, ketidakseimbangan pun tercipta. Dia tahu bahwa dia tidak perlu berusaha untuk mendapatkan perhatian Anda, dan disitulah rasa hormat mulai memudar. Membuat dia harus berusaha mendapatkan perhatian Anda bukan berarti bermain-main atau bersikap dingin. Ini berarti Anda memahami nilai diri Anda sendiri. Ketika Anda mulai menarik diri dan berhenti memberinya semua yang dia inginkan secara instan, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang memiliki kehidupan sendiri dan tidak putus asa mencari kasih sayangnya. Dia akan mulai lebih menghargai Anda, karena sekarang dia harus berusaha untuk membuat Anda tetap tertarik. Jika Anda selalu mengatakan ya pada setiap rencananya, selalu membatalkan agenda pribadi demi dirinya, Anda sedang mengajarkan bahwa Anda tidak punya hal lain yang lebih penting dalam hidup. Mungkin itu terasa menyenangkan sesaat, tetapi dalam jangka panjang, hal itu membuatnya merasa bahwa dialah yang memegang kendali penuh. Dia mungkin menyukai perhatian itu, tetapi dia tidak akan menghargai Anda karenanya. Dia mulai melihat Anda sebagai kemudahan, bukan sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Dan disinilah segalanya mulai memburuk. Rasa hormat tumbuh ketika dia tahu bahwa dia harus bersaing untuk mendapatkan waktu Anda. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki passion sendiri, tujuan sendiri, dan tidak takut mengatakan tidak ketika dia mulai meremehkan Anda, dia akan menyadari bahwa Anda bukan pria yang bisa diperlakukan semaunya. Saat dia harus berusaha mendapatkan perhatian Anda, dia akan semakin menghargai Anda, dan rasa hormat itu akan tumbuh secara alami. Ketika dia merasa mulai kehilangan Anda, dia sering bereaksi dengan cara yang berlebihan melalui curahan kasih sayang. Ini bukan sesuatu yang halus. Ini adalah perubahan perilaku yang drastis dan terasa seperti datang tiba-tiba. Tiba-tiba perhatian yang sebelumnya jarang Anda dapatkan menjadi melimpah. Dia mulai memuji Anda, memulai kontak fisik, atau menunjukkan perhatian yang tidak biasa. Ini adalah caranya mencoba memenangkan hati Anda kembali dan menutupi kerusakan yang disebabkan oleh sikap acuh atau ketidaktertarikannya di masa lalu. Masalahnya, perubahan ini sering terasa mengagetkan karena sangat bertolak belakang dengan sikapnya sebelumnya. Jika dulu dia dingin atau setengah hati, antusiasme yang baru ini terasa hampir tidak alami. Dia mungkin mulai memuji hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia perhatikan, seperti etos kerja Anda, selera humor Anda, atau penampilan fisik Anda. Tujuannya adalah membuat Anda merasa dihargai dan dikagumi, meskipun itu datang terlambat. Bentuk kompensasi ini tidak hanya sebatas kata-kata. Dia bisa mulai melakukan hal-hal untuk menunjukkan betapa pedulinya dia. Memasakkan makanan favorit Anda, menawarkan bantuan untuk hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia pedulikan, atau tiba-tiba tertarik pada hobi Anda. Semua itu adalah bagian dari usaha yang sama. Dia ingin Anda percaya bahwa dia benar-benar berinvestasi dalam hubungan ini, meskipun jelas sebelumnya dia tidak menunjukkan energi seperti itu.
Jika Anda pernah berada dalam situasi ini, Anda tahu betapa transparannya perubahan tersebut. Pergeseran sikapnya terlalu jelas untuk diabaikan, seolah-olah dia sedang mencoba menulis ulang sejarah hubungan secara langsung. Dalam semalam, Anda berubah dari sekedar pelengkap menjadi pusat dunianya. Meskipun awalnya terasa menyenangkan, sulit untuk tidak bertanya-tanya mengapa sisi ini tidak dia tunjukkan sejak dulu. Yang membuat situasi ini terasa begitu nyata adalah betapa kita menghargai koneksi yang tulus dibandingkan usaha yang terkesan dipaksakan. Ketika kasih sayang seorang wanita baru muncul setelah Anda menarik diri, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang ketulusannya. Wajar jika Anda merasa ragu apakah tindakannya berasal dari kepedulian yang sungguh-sungguh atau hanya dari ketakutan kehilangan Anda. Jika Anda pernah mengalaminya, Anda tahu konflik batin yang muncul. Di satu sisi, perhatian mendadaknya membuat Anda ingin memberi kesempatan lagi. Di sisi lain, Anda tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa energi ini tidak hadir saat paling dibutuhkan. Dan disitulah bagian tersulitnya, memutuskan apakah kasih sayang barunya adalah tanda perubahan yang nyata atau hanya reaksi sementara terhadap ketidaktertarikan Anda. Ketika Anda berhenti menunjukkan minat, dia bisa membalik keadaan dan bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Ini adalah salah satu taktik psikologis paling kuat yang sering digunakan ketika dia menyadari ada kemungkinan kehilangan Anda. Alasannya sederhana, dia ingin menguji seberapa besar Anda peduli padanya. Ketika dia terlihat cuek, hal itu mendorong Anda untuk kembali mengejarnya. Ini adalah permainan yang sangat jelas. Kenyataannya, banyak wanita digerakkan oleh emosi, dan terkadang mereka menarik diri hanya untuk melihat seberapa jauh Anda bersedia berjuang untuk mereka. Saat dia bertindak seolah tidak peduli, itu bukan karena dia benar-benar tidak peduli. Itu karena dia sedang menguji tingkat komitmen Anda. Dia ingin melihat apakah Anda masih akan mengejarnya ketika dia bersikap dingin. Disinilah banyak pria gagal. Mereka panik ketika dia mulai menjaga jarak. Mereka mengejar lebih keras karena takut kehilangan selamanya. Padahal yang tidak mereka sadari adalah bahwa perilaku inilah yang sebenarnya dia inginkan. Dia ingin melihat apakah Anda mau melompat melewati berbagai rintangan hanya demi mendapatkan perhatiannya. Begitu Anda mulai mengejar lagi, Anda kehilangan posisi yang kuat. Anda membuatnya merasa berkuasa, dan disitulah keadaan mulai tergelincir. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa sikap cuek ini bukan tanda ketidaktertarikan yang sejati. Ini adalah sebuah tantangan. Dia sedang menguji Anda. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Anda ketika keadaan dibalik. Ketika Anda menarik diri dan berhenti bersikap putus asa, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan validasinya untuk merasa berharga. Dan disitulah dia mulai menyadari bahwa Anda bukan pria yang mudah dipermainkan. Banyak pria akan terjebak dengan bereaksi berlebihan dan mengejar lebih keras ketika dia bersikap cuek. Namun, begitu Anda berhenti bereaksi dan berhenti berlari mengejarnya, disitulah Anda mengambil kembali kendali. Sekarang giliran dia yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan hal itu akan membuatnya berpikir dua kali sebelum kembali menganggap Anda remeh. Jangan salah paham, ini bukan tentang bermain-main atau bersikap manipulatif. Ini tentang memahami sifat dasar manusia dan menggunakan pemahaman itu untuk menjaga keseimbangan yang sehat dalam hubungan. Ketika dia melihat bahwa Anda tidak lagi mengejar, dia akan menyadari bahwa Anda tidak putus asa mencari perhatiannya. Dan itu justru membuat Anda terlihat lebih menarik di matanya. Banyak wanita menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki dengan mudah. Dan ketika dia melihat ada kemungkinan kehilangan Anda, dia akan kembali mendekat. Bukan karena Anda memohon, tetapi karena Anda menunjukkan bahwa Anda berharga dan tidak mudah didapatkan. Ketika dia menyadari Anda mulai kehilangan minat, dia bisa berubah menjadi sangat manis dan penuh permintaan maaf. Sikapnya bisa bergeser secara drastis. Tiba-tiba dia menjadi sangat lembut, sering meminta maaf, dan tampak sangat ingin memperbaiki keadaan. Pada awalnya, ini mungkin terlihat seperti perubahan yang tulus. Namun mari kita sebut apa adanya. Dalam banyak kasus, ini adalah upaya penyelamatan situasi. Dia mencoba menarik Anda kembali karena merasa Anda mulai menjauh. Meskipun terkadang ini bisa datang dari niat yang tulus, lebih sering ini adalah reaksi terhadap rasa kehilangan kendali ketika Anda berhenti memberinya perhatian seperti sebelumnya. Disinilah banyak pria terjebak.
Ketika dia mulai bersikap manis, banyak pria langsung melupakan semua bentuk sikap tidak hormat, pengabaian atau permainan emosional yang pernah dia lakukan. Mereka menerima kata-kata manis dan permintaan maaf itu begitu saja, percaya bahwa dia tiba-tiba berubah dan semuanya akan membaik secara ajaib. Namun, inilah kenyataan pahitnya. Jika dia hanya berubah ketika merasa akan kehilangan Anda, itu bukan perubahan yang nyata. Itu adalah strategi bertahan. Para pria, bangunlah dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa dia baru peduli sekarang? Mengapa dia baru menunjukkan penghargaan setelah Anda menarik diri? Mengapa dia baru meminta maaf dan bersikap seperti wanita yang seharusnya Anda dapatkan sejak awal? Jika hubungan sebelumnya tidak berjalan baik, itu bukan karena dia tidak tahu bagaimana memperlakukan Anda dengan benar. Itu karena dia tidak merasa perlu melakukannya. Perhatian Anda yang terus-menerus, sikap memaafkan tanpa batas, dan ketersediaan Anda setiap saat membuatnya merasa terlalu nyaman untuk menganggap Anda remeh. Sekarang, ketika Anda mengambil jarak, dia panik dan berusaha keras agar Anda tetap berada di dekatnya. Inilah nasihat yang perlu Anda dengar. Jangan hanya percaya pada kata-kata, perhatikan tindakannya. Jika dia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki hubungan, perilakunya akan berubah secara konsisten, bukan hanya sementara. Meminta maaf itu mudah, tetapi perubahan nyata membutuhkan waktu dan usaha. Jangan biarkan kata-kata manis membutakan Anda dari pola lama yang membawa Anda ke titik ini. Para pria, inilah momen Anda untuk menetapkan standar baru. Jika Anda membiarkannya kembali tanpa bukti nyata melalui tindakan, Anda sedang menyiapkan diri untuk mengulangi siklus yang sama, penuh sikap tidak hormat dan pengabaian. Bersikaplah tegas, hargai diri Anda cukup tinggi untuk menuntut lebih dari sekedar permintaan maaf di permukaan. Jika dia benar-benar menghargai Anda, dia akan menunjukkannya melalui tindakan, bukan hanya ucapan. Dan jika dia tidak melakukannya, lepaskan dia. Anda pantas mendapatkan lebih dari sekedar kemanisan sementara yang lahir dari kepanikan. Ketika seorang wanita merasakan Anda mulai kehilangan minat, dia juga bisa tiba-tiba mulai membicarakan masa depan. Pernikahan, anak, rencana jangka panjang, semua topik itu bisa muncul secara mendadak. Perubahan ini bukan karena dia tiba-tiba mendapat pencerahan semalam tentang ingin membangun hidup bersama Anda. Dalam banyak kasus, ini adalah langkah strategis. Dia menyentuh sisi emosional dan keinginan terdalam Anda untuk menarik Anda kembali ke dalam lingkarannya. Ini adalah cara untuk membuat Anda meragukan keputusan Anda menarik diri dan mengikat Anda pada kemungkinan masa depan bersama. Kenyataannya, banyak pria secara alami berpikir jangka panjang. Mereka menginginkan stabilitas, keluarga, dan seseorang untuk membangun hidup bersama. Ketika dia mulai mengangkat topik-topik ini, itu bisa menyentuh titik lemah Anda. Apalagi jika sebelumnya Anda memang pernah membayangkan masa depan bersamanya. Tiba-tiba dia mengatakan semua hal yang ingin Anda dengar berbulan-bulan lalu, dan sangat menggoda untuk langsung mempercayainya. Namun pertanyaan yang perlu Anda ajukan adalah, mengapa sekarang? Mengapa dia tidak membicarakan masa depan ketika hubungan masih berjalan baik? Mengapa topik ini baru muncul setelah dia menyadari Anda mulai menjauh? Fokus mendadak pada masa depan ini seringkali menjadi cara untuk menarik Anda kembali tanpa benar-benar menyelesaikan masalah yang menyebabkan jarak di antara kalian sejak awal. Jauh lebih mudah menjanjikan mimpi tentang hari esok daripada memperbaiki masalah hari ini. Dia berharap Anda terlalu sibuk membayangkan apa yang mungkin terjadi sehingga lupa bagaimana perasaan Anda yang dulu sering diabaikan, tidak dihargai atau diremehkan. Sebagai seorang pria, inilah saatnya Anda mundur sejenak dan menilai situasi dengan kepala dingin. Apakah tindakannya sejalan dengan kata-katanya? Apakah dia benar-benar menunjukkan usaha untuk memperbaiki hubungan? Atau dia hanya menggunakan bayangan masa depan untuk memanipulasi emosi Anda? Jangan biarkan janji-janji samar tentang hari esok mengaburkan penilaian Anda terhadap kenyataan hari ini. Inilah kebenaran yang sulit diterima. Masa depan yang layak dibangun tidak bisa didasarkan pada kepanikan atau ketakutan kehilangan. Itu harus lahir dari rasa saling menghormati dan nilai yang sejalan. Jika dia serius ingin membangun masa depan bersama Anda, tindakannya akan sejalan dengan ucapannya. Dia akan memperbaiki diri, menghadapi masalah dalam hubungan, dan menunjukkan konsistensi. Jika tidak, semua itu hanyalah gangguan untuk mencegah Anda pergi. Dan inilah kebenaran yang paling keras.
Banyak wanita baru menjadi terdesak secara emosional ketika mereka menyadari ada kemungkinan kehilangan Anda. Mereka bisa berpura-pura tidak tertarik, bersikap dingin atau bahkan menjauh. Namun, begitu mereka merasakan Anda benar-benar selesai, disitulah kepanikan muncul. Ini bukan karena mereka tiba-tiba menyadari nilai Anda. Ini karena mereka takut kehilangan kendali. Jika Anda selalu tersedia, selalu mengejar, selalu menunjukkan bahwa Anda takut kehilangan dirinya, dia tidak akan pernah benar-benar menghormati Anda atau nilai Anda. Jadi, mari kita perjelas. Berhentilah mengejar wanita yang tidak mau mengejar Anda. Sudah waktunya para pria bangun. Jika Anda selalu menjadi pihak yang berusaha menjaga hubungan tetap hidup, berarti Anda tidak memegang kendali. Dialah yang memegangnya. Saat Anda berhenti menunjukkan minat, dia akan menyadari bahwa dia bisa kehilangan Anda dan mulai panik. Dan disitulah dia mulai berpura-pura peduli. Jangan tertipu. Anda lebih berharga dari itu. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Tulis di kolom komentar bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini. Saya akan membaca dan terhubung langsung untuk membantu Anda menavigasi hubungan dengan lebih baik. Jangan puas dengan wanita yang hanya bertindak seolah peduli ketika dia melihat Anda mulai menjauh. Mari kita jujur tentang apa yang sebenarnya pantas Anda dapatkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.